Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Percikan Iman, dimanapun Anda berada, insya Allah 15 menit ke depan kita akan berbicara tentang bahagia dengan cara sederhana. Untuk itu, ikuti terus bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwafillah rahimakumullah. Hadirin jamaah Percikan Iman yang berbahagia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang menegakkan agama ini sehingga alhamdulillah pada detik ini kita bisa merasakan indahnya Islam. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sahabat? Insya Allah ya, selalu dalam keadaan sehat dan berkah insya Allah. Walaupun dengan keadaan pandemi seperti ini, mungkin bertanya-tanya sahabat ketika pas ada ujian Allah datang pada saat ini, mungkin ini sudah tahun pertama gitu ya, kita diuji oleh Allah tentang bagaimana betapa dahsyatnya pandemi ini, sehingga sampai dari mulai perekonomian yang paling dahsyat itu adalah perekonomian. Bertanya-tanya, bagaimana ya Allah? Saya harus bagaimana? Saya sudah jelas saya ini sudah tidak bisa lagi bahagia. Karena ukurannya adalah karena suatu materi. Untuk itu, hari ini kita akan berbicara tentang bahagia dengan cara sederhana. Sebetulnya ada konsepan-konsepan yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Salah satunya adalah konsep senyum. Kita seringkali terlupakan bahwasanya senyum itu merupakan salah satu ibadah. Dan salah satu ibadah ini menjadi tolak ukur supaya kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Nah, untuk itu, bagaimana caranya menyikapi diri ini untuk bisa menjadikan sesederhananya mungkin bahagia itu muncul dalam diri kita. Minimal dalam diri kita. Karena kebahagiaan itu bisa muncul atas dasar diri kita, bukan dari orang lain. Kita kebanyakannya terlena oleh lingkungan sekitar mungkin, apalagi sekarang ya, yang memang notabene dari segala arah penjuru itu pandemi, wah luar biasa sekali gitu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kita justru menjauh dari hal itu semua. Bahkan kalau kata orang Sundanya itu ya, apa namanya? Kalau orang yang tidak sama sekali memunculkan rasa senyumnya itu, dia seperti kalau kata pepatah Sundanya jualan tutut katanya gitu. Jadi manyun gitu ya pekerjaannya. Nah, untuk itu sahabat, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang konsep senyum. Bagaimana senyum ini bisa dihadirkan dalam diri kita. Salah satunya adalah kita harus tahu rumusnya. Karena di dalam senyum itu ada rumus canggih. Rumus canggihnya itu adalah 227. 227 itu seperti apa? 227 itu adalah tarik 2 cm ke kanan,
dan tarik 2 cm ke kiri. Kemudian tahan 7 detik. Nah, kalau tidak bisa seperti itu, kita lakukan konsepan yang kedua. Konsepan yang kedua itu adalah dengan cara mengucapkan kalimat jahe, toge, tempe. Nah, itu akan memunculkan rasa bagaimana senyum ini bisa kita rasakan. Karena senyum ini ya bukan hanya saja oleh kita dirasakannya, oleh teman kita terdekat pun bisa dirasakan. Ketika kita datang ke kantor, kemudian kita dengan wajah yang siap untuk tersenyum, maka bahagia itu akan dimunculkan secara tidak langsung oleh diri kita kepada orang yang ada di depannya. Bayangkan sahabat, pernah tidak suatu ketika ada teman kita yang satu profesi di dalam kantor, yang memang kita itu dekat dengan dia. Alhasil suatu ketika teman kita ini lagi ada masalah. Apa yang timbul terjadi? Kalau kebanyakan orang ada punya masalah, dia berat untuk melakukan yang namanya senyum. Kita udah persiapan nih, mau nanya sama dia. Wah, Masya Allah, saya mau ketemu lagi dengan teman saya, dengan saudara saya yang satu ini. Ternyata ketika kita mau menyapa dirinya, yang kita lihat saudara kita dalam keadaan cemberut. Apa yang terjadi? Apakah kita ingin timbal balik untuk tersenyum lagi? Tentunya tidak. Maka dari itu, lakukan sekecil mungkin. Latihan dengan konsep senyum. Makanya salah satunya, Masya Allah, kita harus betul-betul menjadikan niat ini betul-betul satu kesatuan yang indah. Karena kalau niat tanpa dengan adanya satu perubahan yang pasti, niat ini akan menjadi sia-sia. Maka dari itu, harus kita tanamkan ketika kita sudah ada niat untuk membahagiakan diri kita dan orang lain, maka tanamkan dalam diri kita ketika melangkahkan keluar rumah, ya Allah, saya ingin bersedekah dengan saudara saya itu dengan senyuman. Maka dari itu insya Allah senyum. Dan yang selanjutnya yang harus kita pahami, senyum ini bisa lahir kalau ada salah satu yang memang menjadi pondasinya. Pondasinya apa? Pondasinya yang pertama itu adalah bermanfaat. Jadikan pribadi kita itu bermanfaat buat orang lain. Kalau diri kita sudah niatkan diri kita untuk bermanfaat kepada orang lain, mau ujian yang kita hadapi, mau apa yang kita rasakan saat ini, saat itu juga, maka dengan konsep kita ingin membahagiakan, ingin bermanfaat untuk orang lain, insya Allah senyum ini akan timbul dengan sendirinya. Tenang rasanya. Coba bayangkan, rasakan, dan latihan. Latihannya tentunya ada, kalau di rumah ada cermin, latihan senyum, jahe, toge. Nah, seperti ini. Enak tidak? Indah tidak terlihatnya? Sangatlah indah, sahabat. Kalau kita bisa melakukan ini dengan betul-betul. Konsepnya satu, yakin. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka sesungguhnya apapun yang kita rasakan pada saat itu, ketika kita hanya karena Allah dan juga Rasul, muncullah senyuman yang indah. Senyuman yang indah ini bisa melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan untuk diri kita dan kebahagiaan untuk orang lain dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Indah rasanya. Lalu apa lagi yang harus kita cari? Kemana lagi harus kita buktikan selain kalau bukan dari hari ini juga? Maka dari itu, yuk kita sama-sama latihan diri kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Jadi konsepan yang pertama, ketika kita ingin menghadirkan kebahagiaan yang sederhana mungkin dengan senyuman, maka hadirkan diri kita untuk bermanfaat buat orang lain. Kalau kita sudah memandang diri kita ingin bermanfaat untuk orang lain, Masya Allah. Rabbi habli minas salihin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan orang-orang yang saleh.
orang-orang yang bisa melahirkan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Insya Allah. Karena janji Allah, kalau kita selalu berdoa kepada Allah, kalau kita selalu meminta kepada Allah, maka Allah akan menjawabnya. Kalimat di sana bukan saufa, tapi fa di sana. Fa, kalau ada kata-kata fa di sana, maka itu artinya langsung dari Allah. Langsung dari Allah. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang telah kita dustakan? Mari hari ini kita perbaiki diri kita. Perlahan-perlahan. Maka dari itu harus kita perhatikan. Di sana ada kata-kata perhatikan. Kalau kita garis bawahi, itu di tengah-tengah kalimat perhatikan itu ada satu kalimat yang terselip, yang selalu kita lupakan. Apa itu? Ada kalimat hati. Betul tidak? Perhatikan. Ada perhatikan. Artinya apa? Kita di sana harus memperhatikan hati kita. Kalau hati kita bersih, hati kita lurus niatnya karena Allah, karena innamal a'malu binniyat. Ya, Masya Allah. Indah bukan, sahabat? Indah ya. Maka dari itu, yuk sama-sama kita perbaiki diri kita dengan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Insya Allah, hasilnya akan kita rasakan. Rasakan untuk diri kita, dirasakan oleh orang yang ada di sekeliling kita. Insya Allah, tidak ada yang sia-sia, sahabat. 1, 2, 3, yang namanya latihan itu harus terus dengan mujahadah yang sangat luar biasa. Yuk, mari kita perbaiki diri kita dengan selalu memperbaiki diri, dengan memperhatikan hati kita, dan juga meluruskan apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah. Maka dari itu sahabat, tetaplah masih bersama dengan kami di channel-channel berikutnya dan juga pembahasan yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di episode-episode selanjutnya. Untuk itu, tetaplah bersama dengan Percikan Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percikan Iman, membangun negeri dengan dakwah tanpa batas.